Yang terhormat Bapak Iskandar dan Bapak Slamet Daraini selaku dosen penguji uji komprehensif PPG dalam jabatan UIN Malang. Perkenalkan, saya Finalia Sotikoh akan sedikit menyampaikan kesimpulan dari modul ajar yang telah saya susun ketika masa lokakarya. Untuk modul ajar yang pertama yaitu modul ajar dengan PBL. Saya mengambil fase atau kelas yang saya ambil yaitu di fase B pada kelas 4. Adapun capaian pembelajarannya Pak yaitu melaksanakan puasa, sholat sunnah dan sholat Jumat dengan baik untuk memahami konsep balik dan tanggung jawab yang menyertainya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yang saya susun yaitu memahami konsep dan pentingnya sholat sunnah duha serta mengetahui ketentuan sholat sunnah duha. Pada modul ajar yang saya buat yaitu menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau PBL yang mana penentuan masalahnya saya sesuaikan dengan kontekstual atau keadaan di sekolah kami dengan harapan memberikan dorongan kepada siswa untuk lebih berpikir kritis. Pada tujuan pembelajaran yang saya cantumkan sudah mencangkup kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta mendorong peserta didik untuk berkolaborasi sehingga peran guru dalam pembelajaran hanya sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam pembelajaran untuk membangun pemahamannya seperti itu. Itu sebagaimana penerapan teori pembelajaran behavioristik dan konstruktivisme. Kemudian pada modul PBL adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama identifikasi masalah dengan memberikan stimulus pertanyaan pemantik seperti itu, kemudian pembentukan hipotesis awal, selanjutnya mencari informasi atau mengumpulkan informasi dan kemudian diskusi kelompok. Dilanjutkan dengan penyajian solusi atas masalah yang diajukan di awal. Dalam pembelajaran PBL diharapkan peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam setiap proses menggali informasi atas pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang telah diajukan oleh guru, yaitu oleh saya. Untuk evaluasi dalam modul PBL sendiri mencangkup penilaian formatif dan penilaian sumatif. Jadi ada penilaian di awal, di tengah, dan di akhir seperti itu. Selanjutnya pada tahap akhir yaitu menarik kesimpulan dan refleksi. Ini dilakukan oleh guru bersama dengan peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran berbasis masalah tadi yang disusun. Kemudian guru memberikan panduan refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang misalkan apa yang dipelajari hari ini, kemudian kesalahan apa yang telah dibuat ketika ketika pada waktu pembelajaran, kemudian cara memperbaikannya itu seperti apa sehingga anak dapat menemukan solusinya langsung untuk demikian untuk modul PBL. Bapak, apakah bisa dilanjutkan ke modul PJBL atau sudah cukup, Bapak? Langsung mungkin? Oh, langsung. Baik. Saya lanjutkan untuk modul yang kedua yang saya unggah. Untuk modul yang kedua yang saya unggah yaitu modul ajar berbasis PJBL, Pak, di mana modul PJBL ini harus memiliki relevansi dengan kompetensi dasar sehingga menantang, memberi tantangan khusus kepada peserta didik namun tetap pada konteks kehidupan peserta didik. Jadi saya masih tetap memegang kontekstual yaitu terhadap kehidupan nyata di sekitar siswa seperti itu. Dalam modul PJBL, guru membimbing siswa untuk menetapkan tujuan proyek dan membagi tugas serta langkah proyek dan batas waktu penyelesaiannya sehingga ketika nanti diberikan proyek maka akan disampaikan juga waktu penyelesaiannya, apakah hari itu juga agar selesai ataukah untuk keesokan harinya seperti itu.
Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada modul PJBL yang saya susun yaitu menguasai tata cara pelaksanaan dan menganalisis hikmah dan manfaat sholat duha. Tujuan pembelajaran yang saya cantumkan pada modul PJBL ini mencangkup penguasaan pengetahuan keterampilan praktis yang kolaboratif dan memecahkan masalah serta menumbuhkan kreativitas siswa, Pak. Itu harapan kami. Kemudian adapun kompetensi awal yaitu dalam modul PJBL diharapkan siswa menunjukkan kebiasaan berperilaku taat, beribadah dan berserah diri kepada Allah. Selain itu, saya juga mencantumkan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin sesuai dengan panduan di pendidikan agama Islam seperti itu. Kemudian untuk langkah kegiatan pada modul PJBL terdiri dari 6 sintak yang saya susun, Pak, di mana masing-masing sintak memiliki muatan pembelajaran keterampilan pada abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi, sehingga dapat mendorong peserta didik itu. Nah, modul yang ketiga, Pak, yaitu modul ajar apa yang ketiga? Proyek penguatan profil Pancasila atau P5 dalam Merdeka. Nah, pada modul P5 yang saya susun yaitu dengan tema kewirausahaan, Pak. Jadi topik pengolahan kedelai menjadi tempe. Ya, saya mengambil topik ini mengapa? Karena saya melihat potensi wilayah dari tempat saya bekerja, yaitu SD Negeri 2 Maruyung Sari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran ini, di mana wilayah tersebut, Pak, memiliki makanan khas, yaitu makanan khasnya ini adalah mendoan dan salegor seperti itu. Akan tetapi dari kedua makanan khas tersebut yang ramai diproduksi oleh masyarakat itu justru hanya salegor saja, sedangkan mendoan tidak banyak, bahkan banyak yang tidak bisa membuat jadi hobi mengkonsumsi tapi produksinya banyak dan bisa seperti itu, Pak. Nah, tersebut, maka saya mengambil topik pengolahan kedelai menjadi tempe supaya terdapat generasi penerus yang menghidupkan kekhasan wilayah Maruyung Sari. Pada modul P5 topik ini untuk pembelajarannya akan melalui video YouTube untuk awalnya, Bapak. Jadi saya mengajak siswa-siswi untuk menonton video dari YouTube bagaimana cara pembuatan tempe dari kedelai seperti itu. Kemudian rencananya kami juga akan mendatangi tempat yang membuat tempe dari kedelai seperti itu. Nah, setelah melihat langsung maka kami ajak peserta didik untuk mempraktikannya. Selanjutnya sesuai dengan tema dari P5 ini yaitu kewirausahaan, maka setelah mempraktikkan tersebut siswa akan diajarkan untuk memasarkan hasil produknya, Pak, yaitu berupa tempe yang berasal dari kedelai melalui apa? Karena anak-anak sekarang itu tidak lepas dari media sosial seperti itu, maka akan kami ajarkan begitu untuk pemasarannya melalui berbagai media massa seperti itu, Pak. Untuk judul PTK ya, Pak, lanjutkan. Untuk judul PTK, saya mengangkat peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI dengan model pembelajaran PBL di kelas 4 SD Negeri 2 Maruyung Sari, Kabupaten Pangandaran, Bapak. Itu. Kemudian untuk 3 penelitian terdahulunya, saya mengambil 3 penelitian. Yang pertama itu, mohon maaf saya kurang hafal namanya, Bapak, tapi saya cukup membaca untuk hasil penelitiannya. Untuk penelitian yang pertama itu PBL, penerapan PBL di SD pada mata pelajaran PAI. Kemudian untuk penelitian yang kedua, PBL juga hanya itu penerapannya di SMK. Kemudian untuk penelitian terdahulu yang ketiga yang saya cantumkan itu adalah menggunakan video animasi yang masih sama menggunakan PBL namun di SD seperti itu, Pak. Adapun perbedaan dalam
PTK yang akan saya lakukan, yaitu pada strategi pembelajarannya Pak, sama-sama PBL. Namun strategi pembelajaran yang akan saya terapkan itu seperti kemarin ketika peer teaching, yaitu saya menggunakan stationery seperti itu. Jadi di situ akan membedakan hasil dari sama-sama PBL, namun ada dari saya. Sekian Bapak, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua atau Pak Dosen, mangga. Silakan Bapak Iskandar untuk mengomentari. Baiklah, terima kasih Ibu Vina Lia Sodikoh. Ya, Bapak. Jenengan kan di PBL dan PBL. PBL, sebelumnya mohon maaf Ibu Nani di mute. Ya, terima kasih Bu. PBL dan di dalam PBL dan PJBL-nya itu materinya adalah sholat sunnah duha aja. Betul Pak. Nah, bagaimana jenengan memunculkan ya problem? Nah, kan karena berbasis problem je. Ya, berbasis masalah. Apa yang kemudian dimunculkan? Ini jenengan kelas pintar. Kelas 4 SD, Pak. Kelas 4 SD. Ah, ini Ya. bagaimana jenengan mengemas sholat sunnah duha ini dalam konsep PBL? Apa kira-kira masalah-masalah yang sesuai dengan tingkatan kelas yang jenengan ampuh itu? Ya, baik, terima kasih Bapak Iskandar untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab. Untuk permasalahan dari yang akan saya angkat atau saya lontarkan kepada peserta didik di kelas 4 SD ini, Pak, karena saya berangkat dari latar belakang bahwa di sekolah kami itu memang sholat duha itu sudah menjadi program unggulan seperti itu, Pak. Jadi setiap pagi sebelum melaksanakan pembelajaran kami melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Hanya saja keprihatinan saya, anak-anak itu melaksanakan sholat hanya melaksanakan saja, jadi tidak mengerti ini itu cuma mengetahui bahwa ini sholat duha, yuk sholat duha. Nah, di situ saya berangkat dari situ, maka saya munculkan masalah bahwa anak-anak tahu nggak sebenarnya sholat duha itu apa, sholat duha itu seperti apa, kenapa kita melaksanakannya di pagi hari sebelum pembelajaran dimulai seperti itu. Kemudian selain itu juga saya berangkat dari ketika sulitnya untuk mengkondisikan peserta didik melaksanakan sholat duha meskipun itu dilaksanakan setiap hari, Pak. Jadi saya memiliki harapan bahwa pelaksanaan sholat duha di sekolah kami itu akan menjadi kesadaran diri dari peserta didik itu sendiri, sehingga permasalahan yang saya munculkan itu, jadi anak-anak paham nggak sih maksud dari sholat duha ini, kemudian manfaatnya apa sih, hikmahnya apa sih, kemudian konsep dari sholat duha ini seperti apa. Nah, itu yang akan saya lontarkan kepada peserta didik karena mengingat ini adalah kelas 4 ya Pak, jadi masih belum sampai ke C4 seperti itu. Jadi masih sebatas pengetahuan dan pengaplikasian seperti itu, Pak. Baiklah.